Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, bersama saya lagi yaitu Hasbi Asyidiki, Sarjana Ekonomi, Magister Ekonomi Syariah. Ya, baiklah, saya akan membahas mengenai Islam is the way of life. Nah, ini dalam Al-Quran ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa isinya artinya ya, hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan atau secara kafah, dan janganlah kamu turuti langkah-langkah syaitan. Ya, sesungguhnya ya, syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Ya, ini firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 208. Nah, ini bicara Islam is the way of life. Ini ada 3 bagian. Yang pertama adalah bahas mengenai akidah atau iman ya. Akidah atau iman ini ibaratnya seperti pondasi ya. Pondasi itu dari dalam ya, pondasi bangunan atau akar pada pohon. Nah, ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran bahwa seperti umpama, tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membuat perumpamaan kalimat yang baik ya, seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabang-cabangnya menjulang ke langit ya, menjulang tinggi ke langit. Nah, pohon itu memberikan buahnya ya pada setiap musim dengan seizin Tuhannya, dengan seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah membuat perumpamaan ya, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan gambaran ya, memberikan sebuah perumpamaan ya pada manusia, agar manusia itu selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran surat Ibrahim ayat 24 sampai 25 ya. Dan yang kedua ini adalah syariat ya, syariat atau tata cara. Syariat atau tata cara ini ada 2 ya, yaitu ibadah mahdoh atau ibadah langsung ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ibadah ghairu mahdoh ya. Nah, ibadah ghairu mahdoh atau muamalah ya. Nah, ibadah mahdoh ini ya, dia kaidah fikihnya yaitu kaidah fikih ibadah ya, yang berbunyi hukum asal dalam ibadah adalah terlarang ya. Jadi dalam ibadah itu awalnya terlarang ya, maka suatu ibadah tidak ya disyariatkan kecuali ibadah yang disyariatkan ya. Jadi harus ada syariatnya, harus ada perintahnya dari Allah dan Rasulnya ya. Jadi harus ada dalilnya. Ini dalam Al-Quran ya, dikatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, apakah mereka mempunyai sembahan-sembahan selain Allah yang mensyariatkan? Artinya apa? Sembahan-sembahan selain Allah itu mensyariatkan ya, atau artinya memberikan perintah pada mereka orang-orang kafir itu ya, yang tidak diizinkan, padahal tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran surat Asy-Syura ayat 21 ya. Nah, ibadah yang kita kenal itu ada ibadah sholat ya, lalu ada puasa ya, lalu ada zakat ya, lalu ada haji. Nah, semua ibadah ini ada perintahnya ya. Contoh sholat ya, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Ini hadis riwayat Bukhari nomor 6008. Dan zakat ya, zakat dan sholat ini berkaitan erat ya.
banyak sekali ayat-ayat dalam Al-Quran itu mengenai sholat dan zakat itu berkaitan. Nah, ini salah satunya nih ya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah beserta orang-orang yang ruku. Nah, ini dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 43. Lalu puasa ya. Nah, puasa ini juga udah kita sering dengar ya, itu dalam Quran surat Al-Baqarah ya, ayat 184 ya, anjuran berpuasa. Lalu haji pun juga demikian, itu ada perintahnya dari Al-Quran ya, dalam Al-Quran, yaitu dalam Quran surat Al-Hajj ya, ayat 27 sampai 28 ya. Nah, lalu kita bicara ibadah ghair mahdoh atau muamalah. Ini kaidah fikihnya ya. Hukum asal menetapkan syarat dalam muamalat adalah halal ya, dan diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya ya. Jadi muamalah itu awalnya boleh kecuali kalau ada dalil yang melarangnya ya. Nah, ini hadisnya artinya ya, kamu lebih mengetahui urusan duniamu, itu Sahih Muslim ya. Nah, ini beberapa hal yang berkaitan muamalah, itu ekonomi ya, lalu politik ya, lalu munakahat ya, munakahat atau pernikahan dan lainnya. Banyak ya, muamalah itu banyak ya. Nah, ini dalam muamalah ini kita harus pahami ya, dalam muamalah ini harus kita pahami bahwa ada hal-hal yang sifatnya usul atau sifatnya itu pokok ya, dan juga ada yang hal-hal yang furu atau cabang, dan juga ada hal-hal yang sifatnya itu sabit atau kokoh. Nah, ini tidak boleh dirubah-rubah ya, tidak boleh dirubah, dan yang tagrir, yang fleksibel, ini boleh dirubah. Dan yang ketiga ini adalah bahasa ketiga itu adalah mengenai akhlak ya. Akhlak ini dalam sebuah hadis dikatakan bahwa sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan kesalihan akhlak. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Lalu akhlak yang baik itu ya, itu adalah perilaku ihsan ya, perilaku ihsan. Nah, ihsan itu apa? Hendaklah engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau melihat Allah Subhanahu wa taala ya, melihatnya. Kalaupun engkau tidak melihat Allah ya, sesungguhnya Allah itu melihatmu ya, sesungguhnya Allah melihatmu. Hadis riwayat Muslim. Nah, inilah pembahasan mengenai Islam is the way of life. Ini sebenarnya adalah pembahasan mengenai hadis, yaitu ketika malaikat Jibril alaihissalam datang menemui Rasulullah SAW yang hendak mengajarkan iman, Islam, dan ihsan ya. Nah, ini mengenai hadis yang menjelaskan itu ya, dan hadis itu sudah terkenal ya. Mungkin sampai sini dulu ya penjelasan saya. Adapun dalilnya itu memang terbatas ya, karena memang keterbatasan dari saya sendiri dan juga keterbatasan dari waktu dan slide yang ada ya, sehingga saya memilih-milih dalil-dalil ya. Tidak semua dalil dapat saya masukkan karena ya tadi keterbatasan saya ya. Mungkin lebih kurangnya saya mohon maaf. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.